Ya, wajib tahu, inilah 3 hal yang bisa menjamin suami untuk setia dan tahan godaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah, gimana kabarnya Bun? Ya, senang sekali bisa kembali menjumpai Bunda sekalian. Dan saya selalu doakan semoga rumah tangga Bunda selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, seperti yang Bunda harapkan ketika ngeklik video ini ya. Nah, tentunya Bunda kepo kan? Apa sih yang bisa menjamin suami ini untuk setia sama istri? Baik, di sini saya akan membahas 3 hal tersebut, Bun. Oke, langsung saja ya. Yang pertama yaitu keimanan, ketakwaan, dan komitmen suami untuk menjaga biduk pernikahan. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka ya, kalau ingin jaminan yang kuat sebenarnya ya memang dari diri suami Bunda sendiri. Kenapa? Ya karena lagi-lagi kita nggak berkuasa atas hati suami. Ya, dan setiap suami itu punya unsur kesadaran yang bisa mencegahnya untuk berbuat keji dan mungkar, termasuk ya menjaga diri dari selingkuh. Nah, hanya saja seringkali kesadaran ini tuh naik turun, Bun. Nah loh, kalau yang menjamin adalah dari diri suami sendiri, artinya istri nggak punya peran apa-apa dong Bunda Ayu. Apakah itu artinya nggak ada satupun yang bisa dilakukan istri supaya suami di sini nggak selingkuh? Oke, tentu saja ada, Bun. Dan inilah poin yang kedua. Hal kedua yang bisa mencegah suami dari perselingkuhan dan menjaga kesetiaannya adalah kemauan istri menutup celah-celah perselingkuhan suami. Dan inilah yang jadi concern kita semua, Bunda. Ya, meskipun apa yang kita lakukan ini tidak 100% menjamin kesetiaan suami, tapi setidaknya kalau kita bisa tutup ya celah-celah masuknya wanita lain, suami akan lebih terbantu untuk menjaga kesetiaannya. Nah, dengan kata lain, meskipun sejatinya suami punya keinginan selingkuh ya atau nggak setia sama Bunda, nah ketika Bunda sudah melakukan ikhtiar lahir batin yang maksimal, maka suami bakal mikir berulang kali untuk mewujudkan perselingkuhannya. Ya, saya selalu menekankan pada para sahabat Bunda dan para klien-klien saya bahwa suami itu tidak bisa menghindar dari yang namanya godaan lawan jenis. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa selepas era beliau tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah perempuan. Dan inilah yang paling beliau khawatirkan dari umatnya. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap suami itu pasti akan menghadapi godaan di luar rumah. Baru buka gerbang rumah aja, itu wajah istri tetangga itu udah kelihatan ranum. Nah, lalu nih, suami keluar dari gang, ada wanita pakai kaos olahraga lewat. Waduh, suami sampai kantor, ketemu teman kerja perempuan yang dengan tampilan elegan dan stylish. Jadi mau kemanapun suami pergi, itu godaan selalu ada. Nah, yang masih bisa kita harapkan kemudian adalah gimana supaya suami di sini nggak kepincut sama wanita-wanita yang dia temui, alias supaya suami bisa menahan diri secara lahir maupun batin. Ya, salah satunya ya dengan memenuhi kebutuhan mata, perut, dan kemaluan suami di rumah. Jadi usahakan suami itu melihat tampilan Bunda yang enak dipandang, bahkan kalau perlu manjakan suami dengan tampilan yang kelihatan menggoda. Ya, selain itu kebutuhan biologisnya juga pastikan sudah dipenuhi di rumah ya, Bun. Ibaratnya kalau hasrat suami Bunda ini diperumpamakan seperti sebotol air, itu pastikan airnya dihabiskan di rumah. Sehingga apa? Suami keluar rumah itu dalam kondisi hasrat yang kosong. Dan ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menekan syahwat suami. Nah, apakah itu aja udah cukup, Bun? Tentu saja tidak, Bun. Karena banyak perselingkuhan suami yang saya tangani yang akar masalahnya itu tidak melulu soal hubungan intim. Tapi apa? Ya, soal komunikasi dan kebutuhan ego. Dan inilah yang bikin kita seringkali harus lebih sabar ya. Suami itu makhluk ego ya. Dia pengen dipuji, dia pengen disanjung, pengen dipuja-puja, gak mau dikritik, gak mau disalahkan. Kalau kita ngomong aja itu juga harus hati-hati dan sebagainya. Nah, inilah jihad yang sesungguhnya, Bunda. Gak gampang loh, Bun, menyesuaikan diri dengan ego suami.
Kenapa? Karena itu bertentangan dengan perasaan kita. Nah, tapi kalau kita bisa mengelola perasaan kita, ya, meninggikan akal dan logika kita dan mau belajar, ya, menyesuaikan diri dengan sifat-sifat khas suami, suamilah justru yang akan takluk ke kita. Nah, kok bisa? Ya, karena ibaratnya kita itu sudah memegang kartu asnya suami, Bun, yaitu ya memanjakan egonya. Nah, ilmu ini pernah saya bongkar habis di depan para sahabat Bunda dalam workshop Happy Wife Happy Life kemarin di Bekasi. Ya, jadi buat para sahabat Bunda yang ingin ikut workshopnya, besok-besok akan saya agendakan lagi ya. Jadi untuk masalah lokasi silakan Bunda boleh tulis di kolom komentar ya, kira-kira kota mana yang perlu saya hadiri untuk kita sama-sama belajar tentang ilmu ini, Bun. Nah, kemudian yang ketiga, yang paling bisa menjadi jaminan agar suami itu setia lahir batin, tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita memang gak berkuasa atas hati suami, Bun. Bahkan suami Bunda pun itu bisa jadi ada yang masih kesulitan mengendalikan hawa nafsunya. Ya, dalam Quran surah Yusuf Allah berfirman, sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi ketika Allah sudah menempatkan sifat Rahman Rahimnya pada suami Bunda, maka insya Allah hati suami Bunda akan tersentuh. Dan kalau sudah tersentuh, dia akan punya daya dan energi untuk menahan diri dari hawa nafsunya. Bahkan orang-orang yang sudah mendapatkan rahmat Allah itu justru akan membenci kemaksiatan. Jadi jangan heran ya, semisal ada suami yang pernah selingkuh, kemudian dia taubat, dan setelah dia taubat dia jadi membenci perselingkuhannya, bahkan sampai membenci pelakornya. Dan ini banyak juga terjadi pada klien-klien saya. Iya, itu semua tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah dari sifat Rahman Rahimnya Allah pada diri suami klien-klien saya. Karena itulah saya itu mengijazahkan zikir Asma Ar-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, sambil menggunakan tasbih Karomah Ar-Rahman. Ya, ketika zikir ini diistiqomahkan, harapannya tentu untuk menurunkan berkah dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah dalam rumah tangga, yang kemudian bisa membantu mencegah kemaksiatan dalam rumah tangga. Ya, jadi itulah hikmahnya, Bun, mengapa saya mengijazahkan tasbih Karomah Ar-Rahman beserta wiridnya kepada klien-klien saya yang punya keluhan suaminya itu selingkuh dan hobi bermaksiat, dan ya masih ingin agar suaminya itu taubat dari perselingkuhan. Nah, untuk itu bagi Bunda yang ingin memaharkan tasbih Karomah Ar-Rahman serta mengikuti bimbingan bersama saya, Bunda bisa langsung menghubungi Mbak Dinda melalui nomor yang tertera di sini. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.